Processing facility design requires synergies between multidiscipline engineer. There are process engineer, mechanical, pipeline engineer, electrical, instrument, safety engineer, etc. This engineering team must work together to design processing facility so that it meets technical quality, including capacity, function or usability, safety, within the budget, and can be completed as per the project schedule. Synergy is very important. Of course, teamwork is very necessary. Other requirement is mutual supportive between multidiscipline engineer to achieve project completion target as per the quality, budget, and schedule. The following video will explain the document and drawing that must be developed by several engineering disciplines. So don't go anywhere and watch this video till the end. Desain fasilitas pemrosesan memerlukan sinergi di antara beberapa disiplin engineer. Contohnya adalah proses, mechanical, instrument, electrical, structure, safety, dan lain sebagainya. Engineering team inilah yang bekerja sama dalam upaya untuk mendesain fasilitas tersebut sehingga memenuhi kualitas dari sisi teknik, kapasitas, fungsi fasilitas tersebut, kemudian safety tercapai dan sesuai budget, serta bisa diselesaikan sesuai jadwal proyek. Sinergi sangatlah penting. Tentu saja sangat diperlukan kerjasama tim, saling mengisi, saling mendukung dalam suatu sistem kerja terstruktur, terjadwal rapi sesuai proyek untuk mencapai target penyelesaian proyek sesuai target kualitas dan tepat waktu. Video berikut ini akan menjelaskan dokumen-dokumen maupun gambar-gambar yang harus dikembangkan oleh beberapa disiplin engineering. Jadi jangan kemana-mana dan tonton terus video ini sampai selesai. Nah, disiplin yang memulai proses pendesainan processing facility adalah proses. Seorang proses engineer yang utama adalah mengembangkan proses desain basis dan proses desain kriteria tentunya untuk kemudian dilanjutkan dengan pengembangan simulasi HYSYS atau Unisim untuk mendapatkan physical properties dari stream yang akan digunakan untuk kalkulasi peralatan yang terlibat dalam processing facilities tersebut. Proses datasheet kemudian akan dikembangkan. Proses engineer juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan studi seperti blow down study, flow assurance, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan proyek. Kemudian filosofi dan juga mendevelop beberapa drawing, proses flow diagram atau PFD, HMB, Heat and Material Balance, sesungguhnya untuk pengembangan proses flow diagram dan Heat and Material Balance dapat dilakukan paralel pada saat melakukan simulasi HYSYS. Dan yang utama tanggung jawab seorang proses engineer adalah mengembangkan piping and instrumentation diagram. Gambar inilah yang menjadi dasar bagi disiplin lain untuk melakukan desain. Nah, untuk menjalankan tugas sebagai proses engineer, disiplin ilmu yang diperlukan adalah bidang teknik kimia atau chemical engineering. Slide ini adalah ringkasan dokumen maupun drawing utama yang menjadi tanggung jawab proses engineer selama desain processing facility. Nah, disiplin selanjutnya adalah mechanical. Mechanical engineer memiliki tanggung jawab untuk mendevelop report yang terkait mechanical, filosofi, specification, study, semua terkait mechanical. Dan untuk mechanical ini ada mechanical static, mechanical rotating.
Kemudian tanggung jawab lain adalah mendevelop equipment list, datasheet untuk equipment sesuai peralatan yang digunakan di processing facilities tersebut, menyusun request for quotation untuk equipment yang akan diajukan ke vendor. Kemudian setelah ada beberapa data vendor, dilakukan evaluasi dalam sebuah TBE atau Technical Bid Evaluation, dan vendor data review sangat diperlukan juga untuk mendukung penyelesaian dari Technical Bid Evaluation tersebut. Selama desain processing facility, dokumen-dokumen inilah yang menjadi tanggung jawab mechanical engineer. Asik nih, piping engineer. Apa tanggung jawabnya? Mendevelop piping design basis, kemudian piping specification, calculation terkait piping, contohnya adalah wall thickness, reinforcing pad, stress analysis yang menggunakan software CESAR 2 atau AutoPipe, mendevelop datasheet terkait piping, piping material class, material take off, kemudian mendevelop drawing terkait piping, yaitu standar drawing yang akan menjadi dasar bagi pembuatan drawing-drawing piping yang lainnya, general layout, piping support, isometric, dan lain sebagainya. Nah, untuk piping ini, teknologi saat ini adalah menggunakan 3-dimensional drawing yang bisa menggunakan software PDMS maupun SmartPlant 3D. Kemudian, piping juga perlu mendevelop RFQ, Request for Quotation, terkait item piping, Technical Bid Evaluation, dan juga vendor data review. Slide ini menjelaskan dokumen maupun drawing-drawing yang menjadi tanggung jawab piping engineer selama desain processing facility. Masih terkait dengan piping, tapi sekarang adalah pipeline engineer. Pipeline engineer memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pipeline design basis, pipeline specification, kemudian calculation terkait pipeline, wall thickness, stability analysis, buckling analysis, road crossing analysis, stress analysis, dan lain sebagainya. Datasheet juga akan diperlukan, dan mendevelop material take off juga. Drawing-drawing yang dikembangkan oleh disiplin pipeline adalah general layout, pipeline support, pipeline alignment sheet, typical drawing, dan lain sebagainya. Dan juga pipeline engineer juga perlu mendevelop request for quotation, technical bid evaluation, dan vendor data review. Untuk disiplin piping dan pipeline engineer, background ilmu engineering yang diperlukan adalah teknik mesin atau mechanical engineer. Masih terkait dengan piping, namun slide ini menjelaskan dokumen-dokumen maupun drawing yang harus didevelop pipeline engineer selama desain processing facility. Disiplin engineering selanjutnya adalah electrical engineer. Sudah jelas, background pendidikannya adalah teknik elektro, dan tanggung jawabnya adalah membuat filosofi terkait electrical, yaitu design, installation, protection and control, general electrical, dan lain sebagainya. Spesifikasi terkait MCC, generator, motor, kabel, dan lain sebagainya. Juga melakukan kalkulasi yang terkait electrical load list, cable sizing, dan lain sebagainya. Equipment list, material take off, drawing terkait electrical, contohnya single line diagram, datasheet terkait electrical, dan electrical engineer juga mendevelop RFQ, TBE, Technical Bid Evaluation, dan vendor data review untuk item-item terkait electrical. Tanggung jawab electrical engineer selama desain processing facility dijelaskan pada slide ini yang menjabarkan dokumen-dokumen maupun drawing-drawing yang menjadi tanggung jawab
electrical engineer. Nah, tidak kalah menariknya ini adalah instrument engineer. Background pendidikan yang diperlukan oleh instrument engineer adalah teknik fisika atau teknik elektronika dan instrumentasi. Dan tanggung jawabnya untuk seorang instrument engineer adalah mendevelop instrumen desain basis, specification terkait fire and gas detection, control and shutdown, cable, wellhead control panel, physical metering, HIPPS, CCTV, PAGA, telecommunication, dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk spesifikasi ini terkait dengan dan menyesuaikan dengan proyek yang dikerjakan. Tidak semua harus dilakukan. Dan tanggung jawab selanjutnya seorang instrument engineer adalah mendevelop instrumen filosofi, mendevelop calculation terkait instrumen, control valve, choke valve, PSV, thermowell, orifice, RO, dan lain sebagainya. Dan mendevelop drawing juga perlu untuk instrumen engineer, contohnya control system arsitektur, hook up, dan lain sebagainya. Instrumen datasheet juga diperlukan, dan tak lupa untuk RFQ, request for quotation, technical bid evaluation, vendor data review juga perlu dilakukan oleh instrumen engineer. Nah, menarik nih. Slide ini menjelaskan tentang dokumen-dokumen maupun drawing-drawing yang menjadi tanggung jawab instrumen engineer selama desain processing facility. Disiplin yang cukup asik juga, civil atau structure engineer. Background pendidikan untuk disiplin ini adalah teknik sipil, namun beberapa case terkait offshore processing facilities bisa melibatkan offshore engineer atau teknik kelautan, ocean engineer, untuk melakukan tugas sebagai structure engineer. Dan tanggung jawabnya adalah mendevelop desain basis terkait civil, spesifikasi terkait structure yang meliputi material baik konkret, steel, underground material, dan lain sebagainya, spesifikasi terkait design loading, spesifikasi terkait konkret analysis, structure analysis, road and pavement, earthwork atau pekerjaan tanah, ada penggalian dan lain sebagainya, topographical survey and geotechnical investigation, kemudian spesifikasi terkait drainage baik untuk storm water, sanitary, effluent waste, dan lain sebagainya. Kalkulasi yang dilakukan oleh disiplin structure, contohnya adalah kalkulasi untuk foundation, concrete support structure, building, steel structure, pipe rack, shelter, dan lain sebagainya. Dan perlu juga seorang structure engineer mendevelop weight control report, material take off, drawing terkait civil atau structure, dan juga RFQ, request for quotation, technical bid evaluation, as-built drawing terkait disiplin structure. Tanggung jawab civil atau structure engineer selama desain processing facility dijelaskan pada slide berikut ini yang meliputi dokumen-dokumen maupun drawing-drawing yang menjadi tanggung jawab civil atau structure engineer. Disiplin lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendesain processing facilities adalah safety engineer. Background pendidikan yang diperlukan oleh seorang safety engineer adalah teknik kimia atau chemical engineering, dan tanggung jawabnya adalah menyusun spesifikasi terkait safety, filosofi, report yang meliputi HACCP, HACCP, SEAL, QRA, VERA, dan lain sebagainya. Melakukan kalkulasi terkait safety, contohnya adalah dispersi, radiasi, fire water hydraulic, dan lain sebagainya. Datasheet terkait safety baik untuk safety equipment, firefighting, fire and gas detector, dan lain sebagainya. Prosedur juga akan disusun oleh safety engineer. Drawing terkait safety, contohnya HAC, Hazardous Area Classification,
safety equipment and firefighting layout, fire and gas detector layout, dan lain sebagainya. Dan tak lupa pula untuk safety engineer juga perlu menyusun request for quotation, technical bid evaluation, dan juga vendor data review terkait item-item disiplin safety. Salah satu disiplin yang juga penting untuk menentukan desain processing facility adalah safety engineer, dan dokumen-dokumen maupun drawing yang harus di-develop dijelaskan pada slide ini. Nah, itulah tadi drawing dan dokumen yang harus di-develop oleh beberapa critical disiplin untuk desain processing facilities. Namun jangan lupa, disiplin lain diperlukan untuk penyelesaian tugas itu. Contohnya adalah project engineer, project secretary, dokumen control, karena dokumen kontrol ini akan mengatur dokumentasi dari dokumen maupun drawing selama project. Kemudian jika melangkah ke fase selanjutnya, yaitu fase konstruksi, commissioning, startup, akan diperlukan disiplin lain lagi yang lebih banyak lagi. Contohnya adalah cost engineer, procurement, expeditor. Untuk fase konstruksi diperlukan multidisiplin engineer untuk construction, dan sesudah selesai dikonstruksi akan dilakukan pre-commissioning, commissioning, dan startup oleh commissioning engineer. Nah, jangan lupa bahwa disiplin-disiplin yang lain pun diperlukan untuk mendukung penyelesaian desain processing facility maupun untuk eksekusi project ke tahap yang selanjutnya. Nah, demikianlah tadi video tentang perlunya sinergi antara multidisiplin engineer untuk mendesain processing facilities. Menarik bukan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih sebelumnya. Processing facility.